Bismillah. Alhamdulillah. Jika video ini muncul di berandamu, ini bukanlah suatu kebetulan. Ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkanlah menulis istighfar di kolom komentar dengan harapan agar Allah mengampuni semua dosa-dosa yang telah kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, pernah nggak sih kamu merasa sudah bekerja keras dari pagi sampai malam, sudah banting tulang, sudah mengorbankan waktu dan tenaga, tapi kondisi keuanganmu rasanya begitu-begitu saja? Uang datang, tapi cepat sekali pergi. Mau menabung rasanya susah, mau investasi malah bingung harus mulai dari mana. Kalau kamu pernah atau sedang merasakan hal ini, berarti kamu tidak sendirian. Banyak orang berada di posisi yang sama, hanya saja tidak semua mau jujur mengakuinya. Padahal, seringkali masalah keuangan bukan semata-mata karena penghasilan yang kecil, tetapi karena kebiasaan sehari-hari yang tanpa sadar kita lakukan terus-menerus. Kebiasaan kecil yang kita anggap sepele di rumah, ternyata justru menjadi penentu apakah keuangan kita akan berkembang atau stagnan di tempat. Di video kali ini, aku akan membagikan 13 kebiasaan kecil yang bisa kamu lakukan dari rumah, tanpa modal besar, tanpa ribet. Namun jika dilakukan dengan konsisten, insya Allah bisa membawamu lebih dekat pada kehidupan yang lebih mapan dan berkecukupan. Kebiasaan-kebiasaan ini bukan hanya soal uang, tapi juga tentang pola pikir, disiplin, dan cara kita menghargai rezeki yang Allah titipkan kepada kita. Karena sejatinya, rezeki bukan hanya soal jumlah, tetapi soal keberkahan. Jadi pastikan kamu menonton video ini sampai selesai, karena siapa tahu satu dari kebiasaan ini adalah jawaban atas doa-doa yang selama ini kamu panjatkan. Kita mulai kebiasaan yang pertama, yaitu membuat anggaran keuangan. Banyak orang menghindari kata anggaran karena dianggap ribet dan membatasi. Padahal anggaran bukanlah penjara, melainkan peta jalan. Dengan anggaran, kamu tahu kemana arah keuanganmu akan dibawa. Tanpa anggaran, uangmu hanya berjalan tanpa tujuan. Membuat anggaran keuangan berarti kamu mencatat dengan jujur semua pemasukan dan semua pengeluaran. Mulai dari gaji, hasil usaha, bonus, hingga pemasukan kecil lainnya. Setelah itu, catat semua pengeluaran rutin seperti makan, transportasi, listrik, air, internet, cicilan, hingga pengeluaran hiburan. Dari sini kamu akan terkejut melihat kemana saja uangmu pergi selama ini. Dengan anggaran, kamu bisa menentukan prioritas. Mana yang benar-benar kebutuhan, mana yang hanya keinginan sesaat. Kamu juga bisa menetapkan porsi tabungan dan investasi di awal, bukan dari sisa. Misalnya 10 hingga 20% dari penghasilan langsung diamankan. Kebiasaan ini jika dilakukan terus-menerus akan membentuk fondasi keuangan yang kuat dan membuatmu lebih siap menghadapi kondisi darurat. Kebiasaan kedua adalah menabung setiap hari. Jangan tunggu punya uang banyak baru menabung. Justru orang kaya adalah mereka yang terbiasa menabung sejak nominal kecil. Menabung Rp5.000 atau Rp10.000 per hari mungkin terlihat sepele, tapi dalam setahun jumlahnya bisa sangat berarti. Lebih dari itu, yang paling penting adalah kebiasaan disiplin menyisihkan uang setiap hari. Menabung harian melatih kita untuk tidak impulsif. Setiap kali menerima uang, otak kita terbiasa berpikir bahwa sebagian uang itu bukan untuk dihabiskan, melainkan untuk diamankan. Kamu bisa menggunakan celengan, amplop khusus, atau rekening terpisah agar tabungan tidak mudah tergoda untuk diambil. Ingat, menabung bukan soal besar kecilnya nominal, tapi soal konsistensi dan niat menjaga masa depan. Kebiasaan ketiga adalah membawa bekal dari rumah. Banyak orang tidak sadar bahwa pengeluaran terbesar seringkali datang dari hal-hal kecil yang dilakukan setiap hari. Jajan, ngopi, dan makan di luar jika dikalkulasikan dalam sebulan bisa menghabiskan ratusan ribu bahkan jutaan rupiah. Dengan membawa bekal dari rumah, kamu bukan hanya menghemat uang, tapi juga menjaga kesehatan. Membawa bekal melatih perencanaan. Kamu belajar menyiapkan kebutuhan dari rumah, mengatur menu, dan mengontrol pengeluaran. Uang yang biasanya habis untuk jajan bisa dialihkan untuk tabungan atau investasi. Kebiasaan sederhana ini jika dilakukan terus-menerus akan memberikan dampak besar pada kondisi keuanganmu. Kebiasaan keempat adalah membaca buku atau artikel finansial. Jangan remehkan kekuatan ilmu. Banyak orang terjebak masalah keuangan bukan karena malas bekerja, tetapi karena kurang pengetahuan.
Dengan membaca buku atau artikel tentang keuangan, kamu akan belajar cara mengelola uang, memahami investasi, dan menghindari kesalahan finansial yang sering dilakukan orang lain. Luangkan waktu 15 hingga 30 menit setiap hari untuk membaca. Tidak perlu langsung yang berat. Bisa dimulai dari artikel ringan, lalu meningkat ke buku keuangan yang lebih mendalam. Dari kebiasaan membaca ini, pola pikir kamu akan berubah. Kamu tidak lagi melihat uang hanya untuk dibelanjakan, tapi juga untuk dikembangkan. Kebiasaan kelima adalah mematikan peralatan elektronik yang tidak dipakai. Mungkin terdengar sepele, tapi kebiasaan ini bisa menghemat pengeluaran listrik secara signifikan. Banyak perangkat tetap mengonsumsi listrik meski dalam kondisi standby. Jika dibiarkan terus-menerus, dalam setahun jumlahnya bisa cukup besar. Biasakan mematikan lampu, televisi, AC, dan mencabut charger saat tidak digunakan. Selain menghemat biaya, kebiasaan ini juga melatih kita untuk lebih sadar dan bertanggung jawab terhadap penggunaan energi. Uang yang dihemat bisa dialihkan untuk kebutuhan yang lebih produktif. Kebiasaan keenam adalah menjual barang yang tidak terpakai. Coba lihat sekeliling rumahmu. Pasti ada barang-barang yang sudah lama tidak digunakan. Daripada hanya menjadi tumpukan, lebih baik dijual. Dari barang yang tidak terpakai itu, kamu bisa mendapatkan pemasukan tambahan. Menjual barang juga mengajarkan kita untuk tidak konsumtif. Kita menjadi lebih selektif sebelum membeli sesuatu. Selain itu, rumah menjadi lebih rapi dan nyaman. Uang hasil penjualan bisa kamu jadikan tambahan tabungan atau modal kecil untuk usaha. Kebiasaan ketujuh adalah membuat target keuangan. Tanpa tujuan, keuangan akan berjalan tanpa arah. Dengan target yang jelas, kamu tahu apa yang ingin dicapai dan kapan harus mencapainya. Target bisa jangka pendek maupun jangka panjang. Misalnya target menabung dana darurat, membeli kendaraan, atau mempersiapkan pensiun. Target yang jelas membuatmu lebih disiplin dan termotivasi. Setiap pengeluaran akan kamu pertimbangkan apakah mendekatkanmu pada tujuan atau justru menjauhkan. Kebiasaan kedelapan adalah memasak sendiri di rumah. Selain lebih hemat, memasak sendiri membuatmu lebih sehat. Makan di luar memang praktis, tapi jika dilakukan terus-menerus akan menguras keuangan. Dengan memasak sendiri, kamu bisa mengatur anggaran belanja dan memanfaatkan bahan makanan secara maksimal. Memasak juga bisa menjadi aktivitas yang menyenangkan dan mengurangi stres. Dari kebiasaan ini, kamu belajar hidup sederhana namun berkualitas. Uang yang biasanya habis untuk makan di luar bisa dialihkan untuk hal yang lebih bermanfaat. Kebiasaan kesembilan adalah membatasi penggunaan kartu kredit. Kartu kredit bukan musuh, tapi bisa menjadi bumerang jika tidak digunakan dengan bijak. Gunakan kartu kredit hanya untuk kebutuhan yang benar-benar penting, dan pastikan kamu mampu membayar tagihannya tepat waktu. Jangan gunakan kartu kredit untuk gaya hidup yang tidak sesuai kemampuan. Biasakan mencatat setiap transaksi dan membayar penuh, agar tidak terjebak bunga. Dengan disiplin ini, kamu akan terhindar dari jeratan utang yang menghambat kekayaan. Kebiasaan ke-10 adalah berolahraga di rumah. Tubuh yang sehat adalah aset. Dengan berolahraga di rumah, kamu bisa menghemat biaya gym dan menjaga kesehatan. Kesehatan yang baik mengurangi biaya pengobatan dan membuatmu lebih produktif dalam bekerja. Banyak olahraga yang bisa dilakukan tanpa alat dan gratis melalui video online. Jadikan olahraga sebagai rutinitas harian. Tubuh yang bugar membuat pikiran lebih jernih dan keputusan finansial lebih bijak. Kebiasaan ke-11 adalah mencatat pengeluaran harian. Ini adalah kebiasaan sederhana namun sangat berdampak. Dengan mencatat setiap pengeluaran, kamu akan sadar kemana uangmu pergi. Pengeluaran kecil yang sering diabaikan ternyata jika dikumpulkan bisa sangat besar. Catatan ini membantu kamu mengevaluasi dan memperbaiki pola pengeluaran. Kamu jadi lebih hati-hati dan tidak mudah tergoda membeli sesuatu yang tidak dibutuhkan. Kebiasaan ke-12 adalah belajar investasi dari rumah. Jangan takut dengan kata investasi. Mulailah dengan belajar. Sekarang banyak sumber gratis yang bisa kamu manfaatkan. Pelajari dasar-dasarnya, pahami risikonya, dan mulai dari nominal kecil. Investasi adalah cara membuat uang bekerja untukmu. Dengan konsistensi dan pengetahuan yang cukup, investasi bisa menjadi jalan menuju kebebasan finansial. Jangan terburu-buru,
yang penting konsisten dan terus belajar. Kebiasaan ke-13 adalah menjaga mental positif dan konsisten. Keuangan bukan hanya soal strategi, tapi juga mental. Akan ada masa naik dan turun. Mental positif membuatmu tidak mudah menyerah. Konsistensi membuat kebiasaan kecil berubah menjadi hasil besar. Beri waktu pada proses. Nikmati setiap langkah. Setiap kebiasaan baik yang kamu lakukan hari ini adalah investasi untuk masa depanmu. Sahabatku, itulah 13 kebiasaan kecil yang bisa kamu lakukan di rumah dan sering dianggap sepele. Namun jika dilakukan dengan konsisten, insya Allah bisa membawa perubahan besar dalam hidup finansialmu. Ingat, kekayaan tidak selalu datang dari perubahan besar yang drastis, tetapi dari kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus tanpa henti. Jangan menunggu kondisi sempurna untuk memulai. Mulailah dari apa yang kamu miliki sekarang. Dari rumahmu, dari kebiasaan harianmu, dari keputusan kecil yang kamu ambil setiap hari. Disiplin dan kesabaran adalah kunci utama. Hasil mungkin tidak langsung terlihat hari ini atau besok, tapi percayalah, setiap langkah kecil akan terkumpul menjadi perubahan besar. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol like, bagikan kepada orang-orang terdekatmu, dan subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan konten-konten inspiratif lainnya. Tuliskan juga di kolom komentar kebiasaan apa yang ingin kamu mulai hari ini. Semoga Allah melapangkan rezeki kita semua, memberkahi setiap usaha yang kita lakukan, dan memudahkan langkah kita menuju kehidupan yang lebih baik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Tetap semangat, tetap rendah hati, dan jangan pernah berhenti berusaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.